Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat datang di kelas online Fal TV. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar mata pelajaran matematika dengan Bapak Nova Aryansah dari SMK Negeri 8 Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi matriks, yang mana materi contoh soal dan latihan sudah terbit di Koran Harian Sumatera Express pada hari Selasa tanggal 22 September 2020. Bapak harap Koran Harian Sumatera Express ini sudah berada di tangan kalian. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar anak-anak? Siapkan alat tulisnya. Kita mulai kegiatan pembelajaran sekarang. Perhatikan layar televisi anak-anak ya. Kita akan belajar tentang matriks. Nah, silahkan juga lihat di Koran Harian Sumex-nya Sumatera Express edisi Selasa 22 September 2020. Kita mulai dari definisi tentang matriks. Jadi matriks adalah susunan elemen atau entry-entry yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Jadi ini bentuk dari matriks ya. Nah, yang mana baris, yang mana kolom. Jadi ini. Ini sebagai baris. Kemudian yang ini dia sebagai kolom. Nah, matriks A memiliki baris M, ini barisnya, kemudian kolom N, artinya bahwa matriks A berordo M kali N, ditulis A M kali N. Jadi ordo itu adalah ukuran dari matriks. Selanjutnya operasi hitung matriks. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan matriks. Syarat dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama. Ingat ya, memiliki ordo yang sama. Nah, di sini Bapak punya dua matriks A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Jadi ordonya adalah 2 kali 2. Nah, operasi hitungnya dijumlahkan atau dikurangkannya sesuai dengan pasangan posisinya. Jadi A ditambah atau dikurang E, kemudian B ditambah atau dikurang F, kemudian C ditambah atau dikurang G, kemudian D ditambah atau dikurang H. Kemudian yang selanjutnya perkalian matriks. Nah, syarat matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks. Ya, jika banyak kolom matriks sama dengan banyak baris pada matriks. Jadi di sini Bapak punya matriks AB, matriks A ordonya M kali N, kemudian matriks B ordonya N kali P. Dia akan menghasilkan sebuah matriks baru ketika dikalikan ya. Nah, matriks barunya yaitu matriks C kita sebut dengan ordo M kali P. Nah, syarat dia bisa dikalikan ini tadi. Kolom dan barisnya harus sama. Kalau tidak sama dia tidak bisa dioperasikan perkalian matriks ya. Nah, caranya adalah mengalihkan elemen baris matriks dengan elemen kolom matriks yang seletak. Kemudian dijumlahkan. Seperti ini, Pak punya contoh matriks ordo 2 kali 2, ABCD dikali EFGH. Jadi perhatikan baris untuk matriks yang pertama, kemudian perhatikan kolom untuk matriks yang kedua. Jadi A dikali E ditambah B kali G, ini, kemudian A dikali F ditambah B kali H, kemudian lihat baris yang kedua, C kali E ditambah D kali G, kemudian yang sebelahnya C kali F ditambah D kali H, ya seperti itu. Selanjutnya determinan dan inverse matriks khusus untuk ordo 2 kali 2. Di sini Bapak misalkan sebuah matriks A, ordonya 2 kali 2, anggotanya A, B, C, D. Nah, determinan matriks adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur sebuah matriks persegi. Jadi determinan matriks itu hanya dipunyai oleh matriks persegi. Nah, determinan dilambangkan dengan det kayak gini ya, det. Jadi kalau misalkan ini matriks A, berarti determinan A, det A, ditulis seperti ini ya. Atau juga bisa ditulis seperti tanda mutlak seperti ini. Tapi ini bukan mutlak ya. Tanda garis kiri kanan ada huruf matriksnya, huruf kapital.
itu sama dengan AD dikurang BC. Jadi perkalian diagonalnya kemudian dikurangkan. A kali D dikurang B kali C. Kemudian yang selanjutnya inverse matrix. Jadi matriks yang memiliki inverse jika matriks tersebut merupakan matriks persegi juga. Nah, inverse matrix itu dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Jadi di sini Pak punya matriks A, maka inverse-nya A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per AD dikurang BC. Nah, berdasarkan yang penjelasan atas ini tadi bahwa AD dikurang BC adalah determinan. Kemudian posisi D dan A kita tukar. D dan A kita tukar, kemudian B dan C kita berikan tanda negatif. Dan ini, yang ini disebut dengan adjoint. Jadi dia namanya adjoint khusus untuk matriks ordo 2 kali 2. Oke, kita masuk ke pembahasan soal latihan. Ini sudah dicetak di Koran Harian Sumatera Express pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 22 September. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui matriks A 2, 1, 3, 4 dan matriks B 0, 1, negatif 2, 6, 4, 3. Tentukan hasil dari perkalian matriks A dikali matriks B. Nah, kita cek dulu matriks A dan matriks B ini masing-masing berapa ordonya. Nah, matriks A ordonya 2 baris 2 kolom, jadi dia 2 kali 2. Kemudian matriks B ordonya adalah 2 baris dan 3 kolom. Nah, artinya baris, kolom dan barisnya sama. Berarti dia bisa dikalikan, maka hasil perkalian matriksnya nanti, besaran matriksnya ordonya itu adalah 2 kali 3. Kita akan cek ya. Oke, kita mulai perkalian matriks A kali matriks B. 2, 1, 3, 4, 0, 1, negatif 2, 6, 4, 3. Jadi perhatikan barisnya untuk matriks yang pertama, kemudian untuk matriks yang kedua perhatikan kolomnya. Nah, 2 kali 0 ditambah 1 kali 6. Di sebelahnya kita geser 2 kali 1 ditambah 1 kali 4. Di sebelahnya geser 2 kali negatif 2, hati-hati tanda negatif, ditambah 1 kali 3. Kemudian perhatikan baris yang kedua ya, 3 dan 4. Artinya 3 kali 0 ditambah 4 kali 6. Kemudian 3 kali 1 ditambah 4 kali 4. Kemudian yang sebelahnya 3 kali negatif 2 ditambah 4 kali 3. Nah, selanjutnya kita operasikan seperti biasa, perkalian dulu. 2 kali 0, 0, ditambah 1 kali 6, 6, 2 kali 1, 2, ditambah 1 kali 4, 4. 2 kali negatif 2, hati-hati tanda negatif, jadi dia negatif 4, ditambah 1 kali 3, 3. Kemudian 3 kali 0, 0, ditambah 4 kali 6, 24, 3 kali 1, 3, 4 kali 4, 16, 3 kali negatif 2, negatif 6, hati-hati tanda negatifnya ya. Kemudian ditambah 4 kali 3, 12. Nah, setelah ini tinggal dioperasikan seperti biasa saja. 0 tambah 6, 6, 2 tambah 4, 6, negatif 4 ditambah 3, negatif 1, 0 tambah 24, 24, 3 ditambah 16, 19, negatif 6 ditambah 12, itu sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah matriks berordo 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Kita ke soal nomor 2. Diketahui kesamaan matriks 3x plus 2 negatif 1 xy 8 sama dengan 11 x plus 4y negatif 3 8. Tentukan nilai dari x plus 2y. Ini Bapak ambil dari soal UN SMK tahun 2017. Nah, di sini kita berbicara tentang kesamaan matriks. Jadi kesamaan matriks itu dia harus ordonya sama. Ini sudah ada ordonya 2 kali 2 semua, dan yang disamakan itu adalah sesuai dengan posisinya. Ya, jadi 3x plus 2 sama dengan 11, negatif 1 sama dengan x plus 4y, xy sama dengan negatif 3, kemudian 8 sama dengan 8. Ini sudah sama 8 dengan 8 ya. Nah, soalnya dia minta x plus 2y, x plus 2y. Artinya kita cari dulu x dan kita cari y. Pertama kita cari x menggunakan yang ini,
3x plus 2 sama dengan 11. Jadi 2-nya kita geser jadi negatif 2, pindah ya, pindah ruas dia. 3x sama dengan 11 dikurang 2. Kemudian 3x sama dengan 9. X-nya pasti 3. Dari mana dapat 3? Itu 9 membagi 3. Ya. Kemudian kita cari nilai Y. Nah, nilai Y bisa dari dua kemungkinan. Bisa dari negatif 1 sama dengan X plus 4Y. Atau X kali Y sama dengan negatif 3. Di sini Bapak ambil X kali Y sama dengan negatif 3. Jadi nilai 3, nilai X digantikan 3. Jadi 3 dikali Y sama dengan negatif 3. Y-nya berapa? Negatif 1. Dari mana negatif 1? Itu negatif 3 membagi 3. Nah, sudah selesai belum? Belum. Kan yang ditanya adalah X plus 2Y. Jadi dia belum selesai soal ini. Nah, maka kita buat X plus 2Y sama dengan X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti negatif 1. 3 plus 2 dikali negatif 1. Ini berarti 3 dikurang 2 kali negatif 1, negatif 2. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1. Oke. Kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, tetaplah di kelas online Val TV. Karena setelah ini, kalau kalian ingin bertanya, silahkan hubungi di layanan telepon 0711 38022. Tetap di kelas online Val TV. Baiklah anak-anak, terima kasih masih di kelas online Val TV. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silahkan hubungi di nomor telepon 0711 3800022. Bapak tunggu telepon dari kalian. Kita lanjut ke pembahasan materi kita. Soal nomor 3. Jika A sama dengan 3X, matriks A ya, sama dengan 3X, 2X, 5X. Kemudian matriks B, 3X, 2X, 5. Dan determinan A sama dengan determinan B, maka nilai yang memenuhi adalah, jadi dia di sini kita akan diminta menentukan berapa nilai dari X-nya. Oke. Oh, ada telepon ya? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dan di mana? Pak, perkenalkan nama saya Melda Solehatun Islamia. Oke. Saya ingin bertanya mengenai inverse matriks. Baik. Dalam pertanyaan tersebut menjelaskan inverse matriks berordo 2 kali 2. Bagaimana cara penyelesaian inverse matriks jika berordo 3 kali 3? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus dari Melda. Nah, jadi di sini Bapak jelaskan sampai matriks ordo 2 kali 2. Inverse-nya ya. Nah, matriks ordo 3 kali 3 juga mempunyai inverse. Rumus umumnya tetap sama. Dia sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Nah, yang membedakannya itu determinan dan adjoint. Itu butuh penjelasan yang panjang tapi ada. Tapi di sini Bapak hanya menjelaskan sampai di matriks inverse 2 kali 2. Untuk mencari bahan referensinya bisa buka di literasi nanti ya, di buku-buku ada. Oke, itu. Tapi yang pasti untuk inverse dan determinan matriks ordo 3 kali 3 ada. Kayak gitu. Oke, semoga paham ya Melda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, jadi tadi yang ditanya adalah determinan A sama dengan determinan B. Maka nilai X yang memenuhi. Jadi kita cari dulu nilai determinan dari A. Jadi determinan tadi perkalian silang ya. Jadi 3X dikali X dikurang 2X dikali 5. Hasilnya 3X kuadrat dikurang 10X. Kemudian
Determinan B sama dengan, oke, ada telepon lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani dari Pelaju. Oh ya. Saya ingin menanyakan, di dalam matriks terdapat dua metode untuk menghitung determinan, yaitu metode Sarus dan metode kofaktor. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung atau mendapatkan hasil determinan metode dengan menggunakan metode Sarus? Oke. Ya, terima kasih. Baiklah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih M. Yani dari Pelaju ya. Jadi untuk mencari determinan matriks menggunakan metode Sarus nanti ada di soal nomor 4 diterbitkan di Koran Harian Sumatera Express ya. Setelah ini akan Bapak bahas. Oke, paham ya Yani ya? Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, kita tadi sampai di determinan B. Jadi determinan B itu 3 kali 5 dikurang X kali 2X. Berarti dia sama dengan 3 kali 5, 15 dikurang 2X kuadrat. Selanjutnya kita buat persamaan yang ini. Determinan A sama dengan determinan B. Kita tulis masing-masing determinannya ya. 3X kuadrat dikurang 10X sama dengan 15 dikurang 2X. Kemudian kita buat yang ruas sebelah kanan kalian itu sama dengan 0. Berarti 3X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Negatif 2 pindah ruas positif 2. Negatif 10X tetap. 15 pindah ruas itu sama dengan negatif 15. Nah 3X plus 2X kuadrat bisa kita jumlahkan karena dia sejenis 5X kuadrat. Kemudian negatif 10X tetap. Negatif 15 dia tetap. Nah dia sudah jadi dalam bentuk persamaan kuadrat. 5 negatif 10 negatif 15. Ini merupakan kelipatan yang sama. Kelipatan 5. Maka kita bagi dia dengan 5. Hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai X, kita faktorkan dia. Nah, bagaimana Pak cara pemfaktoran? Itu sudah diterbitkan materinya di Koran Harian Sumex pada Selasa yang lalu, tanggal 15 September 2020 ya. Jadi cara mencarinya, dua nilai, dijumlahkan dia negatif 1, dikalikan dia negatif 3. Didapat dua nilainya negatif 3 dan positif 1. Negatif 3 tambah 1, negatif 2, negatif 1 kali 3, negatif 3. Nah, X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian, X plus 1 sama dengan 0. Didapat X sama dengan negatif 1. Jadi, penyelesaiannya untuk X-nya adalah 3 dan negatif 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika A bilangan bulat, katanya maka matriks yang berodo 3 kali 3, A12, A1A, 5, 6, 7 tidak mempunyai inverse untuk A sama dengan, nah, ketika ditanya sebuah matriks yang tidak mempunyai inverse, kita akan mencari nilai determinannya. Determinannya itu adalah sama dengan 0. Seperti yang ditanyakan oleh M. Yani dari Pelaju ya, Pelaju tadi, bahwa bagaimana caranya menentukan determinan ordo 3 kali 3 menggunakan metode Sarus. Jadi caranya adalah kita tambahkan 2 kolom. A1, A1, 5, 6. Kita tambahkan 2 kolom pada bagian matriks yang ini. Kemudian kita silangkan seperti ini. Silangkan maksudnya diapakan? Dikalikan. Ini adalah untuk yang positif. Kemudian kita balas ke sebelah kiri ya. Yang ini itu dikalikan itu khusus untuk yang negatif. Nah, jadi kita dapatkan A kali 1 kali 7 ditambah 1 kali A kali 5 ditambah 2 kali A kali 6 dikurang 1 kali A kali 7 ditambah A kali 6 ditambah 2 kali 1 kali 5. Didapatkan 7A plus 5A plus 12A dikurang 7A plus 6A kuadrat plus 10 sama dengan 0. 7A tambah 5A tambah 12A itu sama dengan 24A. Negatifnya kita keluarkan. Negatif 7A, negatif 6A kuadrat, negatif 10 sama dengan 0. Nah, kita dapat 24A dikurang 7A, 17A dikurang 6A kuadrat dikurang 10 sama dengan 0. Kita susun dalam bentuk persamaan kuadrat. Negatif 6A kuadrat plus 17A dikurang 10. Nah, ini kita kalikan dia dengan negatif 1. Agar A kuadratnya positif. Jadi 6A kuadrat dikurang 17A plus 10.
Nah, kemudian lagi-lagi kita faktorkan lagi materinya di koran harian Sumatera Express yang terbit Selasa yang lalu ya. Jadi didapatkan 6A dikurang 5 dikurang A dikali A dikurang 12/6. Kenapa Pak ada 6? 6-nya ini adalah bagian koefisien dari variabel A kuadrat ya. Nah, jadi bisa kita sederhanakan 6A dikurang 5 dikali A dikurang 2. 2-nya dari mana Pak? 12 dibagi 6. Ya, kita dapatkan 6A dikurang 5 sama dengan 0, maka 6A sama dengan 5, A-nya sama dengan 5/6. Atau A dikurang 2 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 2. Jadi kita dapat dua nilai A-nya adalah 5/6 dan 2. Itu ya untuk yang M Yani dari Pelaju. Nah, soal kelima. Andika dan Boni berbelanja di sebuah toko pakaian. Mereka membeli kemeja dan celana dari jenis yang sama. Andika membeli 3 kemeja dan 1 celana seharga 375.000. Boni membeli 4 kemeja dan 2 celana seharga 580.000. Tentukan harga 1 kemeja dan 1 celana. Mungkin dalam benak anak-anak bertanya, Pak ini kan soal tentang persamaan linear 2 variabel, kok tiba-tiba munculnya di matriks seperti itu. Jadi matriks dia mempunyai satu metode namanya metode Cramer untuk menentukan nilai koefisien dari persamaan linear 2 variabel. Nah, jadi kita misalkan kemeja sama dengan X, kemudian celana sama dengan Y. Nah, si Andika membeli 3 kemeja dan 1 celana, 3X plus 7Y sama dengan 375.000. Kemudian si Boni 4X, 4 kemeja dan 2 celana seharga 580.000. Nah, yang ini kita bisa sederhanakan ya, kita bisa bagi 2 karena dia semuanya kelipatan 2, yaitu 2X plus Y sama dengan 298.000. Nah, perhatikan koefisien yang ini. Ya, perhatikan 3, 1, 2, 1. Kita jadikan matriks berordo 2 kali 2. Ya, jadi 3, 1, 2, 1 dikali variabelnya XY, ordonya 2 baris 1 kolom, sama dengan harganya 375.000 dan 290.000. Matriksnya juga 2 kali 1. Nah, kalau ini kita kalikan 3 kali X, 3X ditambah 1 kali Y, Y. Kemudian yang ini 2 kali X, 2X ditambah 1 kali Y, Y. Nah, dia jadi dalam bentuk persamaan matriks ya. Kemudian kita cari nilai X. Bagaimana mencari nilai X menggunakan metode Cramer tadi? Jadi untuk mencari nilai X, lihat koefisien dari variabel X 3 dan 2. Ini kita ganti dengan nilai yang berada di sebelah sama dengan. Artinya 3 diganti 375.000, kemudian 2 diganti 290.000. Kemudian ini adalah bentuk dari determinan ya, nanti ya kita determinankan. Dibagi dengan matriks berordo 2 kali 2 yang ini ya. Jadi 3, 1, 2, 1. Nah, kemudian kita kalikan silang 375.000 dikurang 290.000 per, atau dibagi dengan 3 kali 1, 3, 1 kali 2, 2. Jadi 3 dikurang 2. Hasilnya itu sama dengan 85.000 dibagi 1, dia tidak ada perubahan. Dia tetap 85.000. Kemudian yang satunya sama, untuk mencari nilai Y, koefisien Y kan di sini 1 dan 1. Dan dia kita ganti dengan nilai yang berada di sebelah sama dengannya. Nah, berarti 375.000, 2 dan 290.000 per 3, 1, 2, 1. Nah, kita kalikan silang. 3 kali 290.000 dikurang 2 kali 375.000 per 3 dikurang 2. 3 kali 290.000 itu 870.000 dikurang 2 kali 375.000 itu 750.000 per 3 kurang 2, 1. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah 120.000 membagi 1, dia tetap 120.000. Jadi kita dapatkan nilai harga dari 1 kemeja dan 1 celana yaitu 85.000 dan 120.000. Semoga paham ya anak-anak ya.
Oke, jadi baiklah, demikianlah kegiatan pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga yang Bapak ajarkan bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di kegiatan pembelajaran matematika yang selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana ya, setelah ini ada mata pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh Ibu Lisda Eni dari SMK Negeri 4 Palembang. Tetap di kelas online Fal TV. Hello my students, welcome back with me Lisda Eni Noprianti. I'm an English teacher at State Vocational School 4 of Palembang. In this afternoon, we are going to study about the new material. It is about the thanking and complimenting. But before we start about it, let me remind you to wear the mask whenever you are out and keep the social distancing and keep the physical distancing because of the this pandemic situation. Jadi anak-anak tetap gunakan masker ketika kalian berada di luar ya. Untuk materi kita siang hari ini, anak-anak bisa memperolehnya karena sudah terbit 3 hari yang lalu di harian Sumatera Express ya di tanggal 21 kemarin. So, I believe that you have hold this material so that we can study together. Okay? Ya, anak-anak sekalian, jadi kita sangat berharap bahwa kalian sudah mendapatkan harian Sumatera Express ini dan kita akan melihatnya materi yang akan kita bahas di harian Sumek. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama di kelas online ini ya, anak-anak ya. Tetap di kelas online ini. But before we start it, let me tell you that you may give your suggestions or advice or any comments or questions through this phone number. Jadi kita bisa kalian anak-anak sekalian bisa menghubungi kita di 0711 380022 untuk telepon menghubungi kita, telepon interaktif ya anak-anak, kita masih menunggunya dan kita masih mempunyai banyak waktu. Oke, baiklah, kita akan memasuki materi kita yang pertama. It is about the thanking. Well, thanking people and replying to thanks. Jadi kapan saja sih kita harus menyampaikan rasa terima kasih ini? In what time it is better for us to deliver the gratitude, the thanks ya? Based on the American culture, ya sekarang saya pakai mem akan menyampaikan menggunakan dengan based American culture ya, tapi nanti kita akan memperlihatkan juga ada sedikit perbedaan dengan Indonesian culture ya. Oke. People thank someone. For example, it is for a gift. If you are being given a gift, you must say thanks. Jadi kalau kita diberikan yang namanya hadiah, kita akan sangat sukacita ya. Kita harus menyampaikan terima kasih. And then we may also give our comment based on the things that given for us. And then the second for a favor. What is meant by favor? Favor is doing something extra. Kalau anak-anak misalnya membeli air mineral dan kemudian orang tersebut memasangkannya, itu disebut dengan favor ya. Jadi kita harus memberikan sampaikan terima kasih. And then the third, an offer of help. Actually, for this offer was already told or discussed in the previous meeting, in the first meeting. Kita sudah sampaikan ini kemarin over ya. Jadi ketika kita, when we want to accept or we want to decline or refuse it politely, we must say thanks. Jadi kalaupun kita bahkan menolaknya, kita harus tetap memberikan terima kasih menyampaikannya. For the compliment, seseorang memuji kita, ya, of course we must say thanks. Someone asked about our health condition. Ya, memang just for example, hello
Lisda, for example ya, Mem kasih contoh di sini. Hello Lisda, how are you? Katanya. Dia bertanya seperti itu, automatically I must answer, oh I'm fine, thanks. You atau Pak seperti itu ya, belakangnya nggak apa-apa. Nah, inilah ada perbedaan sedikit antara Indonesia dengan American ya. Jadi sebaiknya anak-anak boleh mencontoh percakapan ini ataupun ucapan terima kasih ini ketika kita diminta tentang kesehatan kita. Kemudian for invitation, for example, can you come to my house tonight? I have the barbecue party. So what's our answer? Oh, that sounds good. I love it. Okay, thank you very much for your invitation. And then when leaving a party or social gathering, ketika kita kalau di Indonesia kita ketika kita akan meninggalkan pesta tersebut, pasti the hostnya yang punya hajat memberikan terima kasih. Tetapi kalau untuk orang Amerika, guestnya ya, tamunya yang menyampaikan terima kasih kepada host. Tapi itu pun dua-duanya baik. Kemudian, and then the last, it is for the services, ya. You order the meals and then the waiter comes to you and then put the meals on your table. It's better for you to say thanks to. Jadi terima kasih Mbak, terima kasih Pak. Dia sudah menyampaikan makanan tersebut ya. Okay, so what about the expressions of thanks? There are so many here. Banyak sekali ekspresi ungkapan untuk terima kasih. Kita mulai dari yang more formal, I'm very so grateful for, thank you very much for, sampai ke less formal. Thanks anyway, thanks a million, ya. Kemudian bagaimana dengan respon, ya? Di sini bisa kita lihat the commonest response for the thanks. You are welcome. Paling sering anak-anak pasti menyampaikannya sama-sama Bu, sama-sama Pak. Tetapi bisa kita pakai yang lain. Don't mention it. Ya, don't worry about it. Kemudian forget it, but I want to. I want it to. Ya, jadi banyak sekali. Dari sini bisa nanti anak-anak praktekkan di dalam keseharian bahwa banyak sekali respon dalam menyampaikan terima kasih. Okay, we go on to the second. It is about the compliment. What is meant by the compliment? Compliment express approval and their purpose is to show you like some aspect of the other or someone's appearance, belonging or work. Jadi komplimen pujian itu kita mau sampaikan ketika kita ingin menunjukkan kepada orang tersebut kita suka apa yang atas penampilannya, ya, tentang kerja kerasnya, usahanya, worknya, ya. Di sini ada kapan sih kita, in what time it's better for us to give the compliment. Okay, you may look at on general occasion. Kapan saja, di mana saja kamu bisa menyampaikan terima kasih. Tapi coba lihat di sini di bawah ini, when someone has done his or her best. Jadi ketika seseorang sudah memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, kita wajib memberikan pujian, ya. When visit someone's house for the first time, ketika kita diundang dan ini pertama kali kita melihat rumah baru dia. Kemudian juga ketika if you notice, kita melihat something new about someone's appearance. Ada yang baru dari dia. It could be as the haircut, for example. Dia itu potongan rambutnya baru ya, dan dia tampak cantik. Kita boleh menyampaikan pujian terhadap dia, ya. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian gimana sih kalau yang complimenting? Paling simple, the simplest ones, ya. You may look at here. It is about the adjective. You may use the adjective. Kita bisa pakai berbagai adjektif di sini. Ada kata fantastic, perfect, outstanding, excellent, ya. That's great. Seperti Ahmad Dhani sering bilang awesome katanya. Ya, itu juga bisa. Atau kita ke yang sangat resmi. I would like you to compliment on. Kalau dia misalnya presentasinya bagus, on your presentation, on your performance, ya gitu. Kemudian I think your hair, di sini hairnya in the bracket, jadi kita bisa gantikan. For example, hair ini kita nggak mau puji rambutnya, kita mau puji bajunya cocok sekali. I think your dress is very nice, ya. Kemudian soal makanan juga, chicken kita bisa ganti jadi apa? Misalnya kita mau ganti dengan nasi goreng.
Ya, fried rice. This fried rice is very delicious. Kemudian bagaimana? Kemudian juga kita ya bisa menyampaikan I'm proud of you. Saya bangga loh, keren banget. You are awesome. I'm proud of you. Nah, seperti itu kita memberikan dengan komplimen tersebut. Respon kita apa? Kita otomatis bilang, thank you, it is nice of you to say so, thank you, but really isn't anything special. Kalau dalam bahasa Inggris, alah mbak, biasa-biasa juga, nggak ada yang keren-kerennya. Nah, seperti itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris, ya, thank you, it is nice of you to say so. Oke, sampai sejauh ini anak-anak bisa ya? It is so clear. I hope that this material is so clear for you, so that we can continue. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan adjektif tadi? Kita menggunakan pola-pola yang seperti ini, ya. Kita mempunyai ada 5 pola di sini, dan di nomor 1 dan 2 ini adalah yang paling sering dipakai. How plus adjective plus subject plus to be. How smart girl you are. How rich people you are. And then what plus adjective plus noun. What a beautiful dress, ya. What amazing voice. Kemudian di sini juga noun phrase plus be or look. We can use really plus adjective. Your hair looks really awesome. And then for number 4, look at here, noun or pronoun first, and then you may use really, and then like or love. Sama ya, like, suka. Jadi kita kembali ke materi tadi bahwa ketika kita memuji karena kita setuju, ya. We like about someone's appearance, belongings, ya. Kita suka dengan setuju dengan cara dia, ya, dengan usaha dia. Maka di sini ada kata like, love plus noun praise, ya. All friends really love your performance, ya. Semua teman-temanmu suka akan penampilanmu. Begitu juga in the 5th, pronoun plus is or really plus adjective plus noun praise, ya. That is really awesome performance. Jadi di sini kita bisa bilang all friends really love your performance. Tetapi yang di nomor 5 in the 5th you may say that's really awesome performance, ya. Jadi sebelum kita masuk ke before we go on to the next session, I hope you still stay tuned here, don't go anywhere since we go back soon. Okay, my students? Well, my students, thank you very much that you are still joining us in this program. In this opportunity, we are going to discuss about the task, about the individual tasks. We are discussing about the questions and also about the answer. Okay, we start from number 1. Look at here, yeah. It is about the multiple choice. You are being asked to complete, ya, by choosing the best answer from these following options. Jadi ada 5 option yang ditawarkan, ya. Jadi anak-anak bisa nanti memilih mana yang terbaik gitu. But let me remind you that we still open, we are still waiting for the phone call. Untuk sejauh ini anak-anak boleh menghubungi kita tetap di nomor yang sudah saya sebutkan tadi di 0711380022 di kelas online, ya. Anak-anak, kita masih mempunyai waktu sebelum kita membahas pertanyaan nomor 1. Okay, in the first question, today is your birthday, right? Yes, how do you know about it?
have a wonderful birthday. I have a gift for you. Look at here ya. I have a gift for you. Artinya kita kembali ke slide pertama tadi ya. Ada slide pertama tadi di sini disampaikan di slide pertama ada ya, if you are being given for a gift. Jadi ketika kita diberikan hadiah, kita harus memberikan ya anak-anak ya, kita harus memberikan ungkapan terima kasih kita ketika kita diberikan hadiah seperti ini. Ya, for a gift there are 8 occasions or opportunity. Adik-adik ada 8. Kita kembali lagi ke nomor 1, anak-anak bisa lihat ya. Automatically the answer is E. Thank you, but really you really shouldn't have it. Ya, di nomor A ini nggak bisa ini. It is disappointing me, it is not special, and very satisfied, you shouldn't have. Sebenarnya bisa saja kita bilang you shouldn't have ya. Tetapi karena tidak ada kalimat thank you-nya, jadi we should choose E as the best answer. We go on to number 2. Ya, I finally won the storytelling. Akhirnya saya bisa memenangkan ya kontes ini, kompetisi ini. Jadi kata dedinya, kemudian so what's the answer? Tidak mungkin yang B ya. Isn't it easy to win the contest? Mudah gino kan? Have done it before. Lah biasa gawe ke itu katanya, misalnya kata Palembang ya. That was good news from mama, for your mom katanya. I'm not delighted to hear that. Biasa be. Tetapi ini bukan dari bagian kita memuji. Jadi kita kembali lagi seperti materi yang ada di slide keempat tadi, yaitu kita bisa bilang I'm proud, I'm so proud of you. Saya bangga kepadamu nak katanya ya. Okay, that's the answer for number 2. What about number 3? Rizka said like this one. Oh, my stomach hurts. Can you get me some medicine, please? It is in my bag. And then look at here. It is thank you. Rizka say thanks. Ya, di sini dia menyampaikan terima kasih. So, what's our response? Ini semua yang B, yang C, D or E, sorry, ada kesalahan ya. Kita buat di sini D-nya di bawah, but it doesn't matter, I think. Ya. Jadi jawabannya untuk respon terima kasih adalah you are welcome. Di more formal situation kita bisa tambahkan tidak saja hanya you are welcome, tetapi you are entirely welcome. Itu tadi ada di slide kedua. Anak-anak nanti bisa lihat lagi di materi yang sudah diterbitkan oleh Harian Sumek ya. Itu ada, kita sudah meletakkannya. Ini sorry ya, ini it ya. It means a lot for me. Sorry ya, mem ada kesalahan. Oke, kita ke nomor, maaf ya nak ya, tunggu sebentar. Kita ke nomor 4. We go on to number 4 ya. In this number 4, I'm sorry ya. In this number 4 ya. In this number 4, okay, nah sudah dapat ya. Yesterday was a great day for you and friend because he became an interpreter for the first time in his life in very big conference. How would you compliment him for his success? Gimana sih kita kalau mau menyampaikan rasa terima kasih? Kalau untuk kesuksesan dia, kita otomatis menjawab yang C, ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, what a wonderful time we had yesterday, kurang tepat. This must be your first amazing experience. Ini terlalu menentukan sekali ya. Ini pastilah gawean kau yang pertama ya, yang paling bagus. Nggak cocok ya nak ya. Kita harus bilang gini, impressing. You really did it very well yesterday. Wah hebat, wah keren gitu ya. And then number 5. And then for number 5, Dolly has just visited Borobudur for the first time.
ya. Dolly baru pertama kali ini melihat yang namanya Borobudur Temple, ya, Candi Borobudur. So, he was amazed by the wonder of Borobudur and its surrounding. Dia sangat kagum akan keajaiban dari Candi Borobudur. So, look at the question here. Which of the following is possibly unsuitable to express praise? Jadi ternyata kita diminta untuk mencari yang tidak cocok. Tadinya kita mencari ekspresi apa saja yang bisa kita sampaikan ketika kita ingin menyampaikan terima kasih ataupun pujian. Tetapi di sini kita diminta yang exception, ya. Otomatis kita jawab di sini. Coba lihat di situ, we go on to point E. This is picture as if it were so great and wonderful, ya. Kita sudah pernah membahas di sini conditional, ya, conditional type 2, ya. Sorry ya anak-anak ya, sorry ya. Ini masih ada gangguan di sini. Saya akan naikkan lagi. Ya, kita lihat di sini, ya. Sorry anak. Kita ke nomor 5 tadi ya. Di sini nomor 2. Jadi kita menjawab this is picture as if it were so great. As if, ya, seandainya, pengandaian. Berarti ini tidak untrue in the present. As if it were. Harusnya kalau memang true in the present, kita bilang it was ataupun it is, ya. Tetapi as if ini caknyo, segeknyo katanya. Ya, kalau bahasa Palembang. Jadi kita memilih, ya, unsuitable adalah dari poin yang E, ya. This is pictures as if it were so great and wonderful. Cak nyobe bagus cak itu katanya, ya, yang unsuitable tadi. Okay, now number 6, ya. Look at here, you are being asked to arrange, ya, to arrange the jumbled sentences into a good paragraph. Jadi kalian diminta, sorry not paragraph, but in a good dialogue. Kalian diminta untuk menyusun kalimat-kalimat yang tidak benar ini susunannya sehingga menjadi suatu kalimat yang percakapan, dialog yang benar. And then the answer is C, ya. We started from 7, good morning, and then we start the second for number 4, ya. And then Alan responds, good morning, how are you? Okay, and then look at number 3. I'm very well, thank you. Okay, look at here, ya. Jadi ketika kita itu ada di slide kita tadi yang pertama, ketika kita ditanya tentang our health condition, ketika kita ditanya tentang kesehatan kita, halo apa kabar? Don't forget to say thank you after you answer. I'm very well, I'm fine, thank you. Oke, bisa ya anak-anak ya mengikuti sampai di sini. Kemudian kita ke point 6, Alan, I'm fine, thank you for asking. Kemudian we number 2, number 5, and number 8. So that is the good order, ya, if we want to make it a good dialogue. Well, look at this picture. It is for number 7. They are the badminton players from Indonesia. What is the appropriate compliment? Kalau kita mau muji keberhasilan mereka ini, apa sih yang bagusnya kita pilih kalimat-kalimat berikut ini? Okay, so the answer is B. Yeah, you are right, my student. Indonesian badminton player are amazing. Ya, bukan nomor dari poin A. Indonesian tennis won the gold medal. Itu adalah statement, bukan suatu compliment. Ya, jadi so the answer for number 7 is B. And then we go to number 8. Ya, what is compliment? What is compliment? Oke, ya anak ya. Jadi untuk selanjutnya anak-anak bisa mempelajari, jawabannya adalah D. Baiklah, itulah yang kita sudah pelajarin. Thank you very much for your joining this program. I hope that you are ready for the next meeting and see you. Bye-bye.